Hai, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film India, sebuah mobil yang diberi dengan nama Tarzan, yang mana mobil ini salah satu mobil ajaib yang ada di dunia perfilman. Nah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria mendesain sebuah mobil. Pria tersebut bernama Devan diperankan oleh Ajay Devgan. Ia tinggal bersama ibu dan anaknya yang bernama Raja. Dari kerja keras yang ia lakukan, akhirnya Devan berhasil menyelesaikan desain mobilnya. Setelah itu, beliau mulai membangun relasi dengan pengusaha yang bernama Rakesh, Anthony, Babul, dan Yash Chopra. Lalu Devan mempresentasikan rancangan mobilnya. Semua pengusaha yang ada di sana merasa kagum terhadap karya yang sudah dipresentasikan Devan. Walaupun demikian, mereka tidak setuju dengan sistem kerjasama yang ditawarkan oleh Devan. Rakesh menginginkan agar mobil yang mereka produksi diberi logo perusahaannya, sedangkan Devan bersikeras agar logo namanya dipasang pada mobil tersebut. Dan pada akhirnya, Devan membatalkan kerjasama di antara mereka. Dengan penuh kesal, Rakesh pun mengembalikan CD beserta catatan yang sudah dipresentasikan oleh Devan. Tanpa rasa putus asa sedikit pun, Devan menemui pengusaha lain, dan pengusaha tersebut menerima sistem kesepakatan yang diinginkan oleh Devan. Devan memberitahu kabar gembira itu kepada ibunya. Ibunya merasa sangat bangga atas semua kerja keras yang sudah dilakukan Devan. Selain itu, Devan juga memiliki mobil tua yang ia beri dengan nama Tarzan. Ketika sedang membersihkan mobil legendnya itu, pada saat itu juga rekan bisnisnya menghubungi dan mengatakan bahwa perusahaannya membatalkan kerjasama di antara mereka. Hal itu disebabkan karena desain mobil yang ditawarkan Devan sudah digunakan oleh perusahaan lain. Ternyata, Rakesh sudah mengkopi semua catatan yang dimiliki oleh Devan. Tanpa banyak pikir panjang, Devan langsung melaporkan hal tersebut kepada inspektur polisi yang bernama Sanjay. Setibanya di sana, Rakesh dan rekan-rekannya memberitahu bahwa Sanjay juga berada di pihak mereka. Devan pun menjadi emosi. Ia memukuli semua orang yang ada di sana dengan membabi buta. Setelah puas memukuli mereka, Devan pun pergi dari sana. Ia bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Namun setibanya di dalam mobil, Rakesh beserta teman-temannya menyerang Devan. Kemudian mereka menguncinya di dalam mobil dan membuangnya ke dalam sungai. Hingga pada akhirnya, Devan mati tenggelam dan dinyatakan tewas. 12 tahun kemudian, Raja sudah tumbuh menjadi remaja yang kuliah sambil bekerja bukanlah suatu masalah baginya. Di kampus, ia memiliki seorang teman yang bernama Vicky. Akan tetapi penampilannya yang sedikit culun membuat Raja selalu dibully oleh kelompok Rocky. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis wanita bernama Priya Kapoor. Kecantikan membuat semua pandangan pria tertuju kepada. Ketika Priya mencari ruangan rektor kampus, kelompok Rocky malah menggodanya. Raja yang juga ada di sana memberanikan diri untuk membantu Priya. Hingga pada akhirnya mereka pun saling berkenalan. Setibanya di rumah, Raja menceritakan kepada neneknya mengenai pertemuannya dengan Priya. Dari pembicaraan tersebut, neneknya menyimpulkan bahwa Raja sudah jatuh cinta. Esok harinya, ketika Raja hendak pulang dari kampus, ia menemukan dompet Priya yang terjatuh. Tanpa banyak pikir panjang, ia pun langsung tancap gaspol mengejar Priya sampai ke rumahnya. Raja memberikan dompet itu kepada Priya. Priya pun senyum-senyum sendiri melihat kebaikan dan kepolosan Raja, karena sebenarnya ia bisa memberikan dompet itu pada saat mereka kuliah besok. Ketika perjalanan pulang, Raja melihat mobil ronsokan yang mana mobil tersebut persis seperti mobil ayahnya dahulu kala. Merasa kurang yakin, Raja akhirnya mendekati mobil tersebut dan ternyata mobil itu memang benar mobil ayahnya. Hal itu dibuktikan dengan gantungan boneka Tarzan yang ada di dalamnya. Lalu Raja meminta waktu 1 minggu kepada pemiliknya agar ia bisa mengumpulkan uang untuk membeli mobil tersebut. Lanjut cerita, di sebuah acara pesta Raja dan Priya bertemu kembali. Saking gugupnya, Raja malah mengambil minuman yang diberikan kepada Priya, yang mana minuman tersebut sudah dicampur obat-obatan oleh Rocky. Setelah meminum minuman itu, seketika Raja menjadi mabuk dan tidak bisa mengontrol ucapannya bahwa dirinya sangat mencintai Priya. Mengetahui hal itu, Priya pun menjadi senang karena sebenarnya ia juga menyukai Raja. Sedangkan Rocky hanya bisa diam kesal menyaksikan adegan itu. Seperti biasa, adegan pun dilanjutkan dengan aksi joget-jogetan. Pada hari esoknya, Raja meminta maaf atas tingkah laku dan ucapannya sewaktu di pesta. Ia merasa sangat malu. Lalu Priya mengatakan, sebenarnya ia merasa sangat senang ketika melihat Raja mengungkapkan isi hatinya di tengah orang banyak. Namun menurutnya, cinta lebih baik diungkapkan dalam keadaan sadar, bukan ketika sedang mabuk. Kemudian Priya menyatakan cintanya kepada Raja, yang artinya mereka sudah resmi jadian. Lanjut cerita, Raja sudah berhasil mendapatkan mobil tua ayahnya. Ia bekerja siang dan malam untuk memodifikasi mobil tersebut. Bosnya pun merasa heran, karena ia tidak pernah memberikan jatah lembur kepada karyawannya. Lalu Raja menjelaskan, dirinya ingin merangkai mobil itu seperti rancangan mobil yang pernah didesain ayahnya dahulu kala. Selain untuk mengenang ayahnya, ia juga ingin memberikan kejutan kepada neneknya dengan memperlihatkan karya yang pernah diciptakan ayahnya.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, bosnya pun mengizinkan Raja untuk menggunakan semua peralatan maupun kebutuhan yang ada di dalam bengkelnya. Berkat kerja keras dan bantuan dari orang-orang terdekatnya, akhirnya Raja berhasil menyelesaikan rancangan mobil impian seperti yang pernah didambakan oleh ayahnya. Ia juga menamakan mobil itu dengan nama Tarzan. Namun permasalahannya, Tarzan belum bisa dibawa kemana-mana, karena menurut bosnya, tidak ada lagi perusahaan suku cadang yang memproduksi mesin yang digunakan oleh Tarzan. Permasalahan tersebut membuat Raja menjadi putus asa. Ketika ia sudah tertidur, pada malam itu juga keajaiban datang. Tarzan hidup dengan sendirinya, yang mana hal itu membuat Raja terbangun dari tidurnya. Setelah diperiksa, ternyata mesin mobilnya sudah bisa menyala. Daddy! Untuk merayakan hal tersebut, Raja membawa nenek dan kekasihnya makan di suatu kedai. Rocky yang juga ada di sana menjadi kaget melihat penampilan Raja yang sudah berubah 160 derajat Celcius. Merasa iri, Rocky dan teman-temannya membuat ecoh. Namun tanpa Rocky sadari, tamparan yang ia ayunkan justru mengenai nenek Raja. Hal tersebut membuat Raja menjadi murka. Ia menghajar Rocky dengan membabi buta. Namun pertikaian di antara mereka berhasil dihentikan oleh petugas. Nah, inilah awal mula Tarzan si mobil barbar mulai beraksi. Pada malam harinya, terlihat Tarzan berjalan sendiri tanpa dikemudikan oleh seseorang. Ia mendatangi para pemuda yang sudah mengganggu Raja dan membuat mereka semua kalang kabut. Mereka yang beranggapan mobil itu dikemudikan oleh Raja, ia pun memohon ampun dan berjanji tidak akan cari masalah lagi. Di keesokan harinya, kelompok Rocky yang sudah babak bonyok berlagak sok-sok akrab dan meminta Raja untuk melupakan kejadian semalam. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Raja hanya bisa diam penasaran melihat perlakuan Rocky yang tiba-tiba berubah menjadi ramah tamah kepadanya. Di saat Raja sudah memasuki kelasnya, pada saat itu juga Tarzan melalang buana. Ia mengikuti mobil yang dikendarai oleh Jaskopra. Ketika aksi serempet-menyempet sedang berlangsung, Tarzan melihat sekelompok anak sekolah yang sedang dalam masalah. Akhirnya ia memutuskan untuk membantu mereka terlebih dahulu. Sedangkan Jaskopra yang merasa sudah aman, ia pun berhenti di suatu tempat. Ketika sedang menghela napas, tiba-tiba mobilnya diserang dari belakang, dan ternyata itu adalah Tarzan. Di akhir aksi gilanya, Tarzan mengguling-gulingkan bodinya sendiri dan menghantamkan tubuhnya ke arah mobil Jaskopra. Kemudian ia memulihkan bodi-bodinya yang sudah babak penyok dalam waktu yang sangat singkat. Di lain malam, ketika Raja sedang bergembira ria dengan kekasihnya, Tarzan kembali melanjutkan aksinya. Yang menjadi korbannya adalah Babul. Babul yang penasaran akhirnya memeriksa siapa yang mengemudikan mobil tersebut. Di sini Babul menjadi sangat ketakutan karena mobil yang menerornya tidak ada pengemudinya. Lalu Tarzan melempar Babul ke arah sungai, yang mana sungai tersebut merupakan tempat mereka membuang tubuh Depan dahulu kala. Dikarenakan tidak tahu berenang, akhirnya Babul mati tenggelam. Kematian Kopra dan Babul diselidiki oleh inspektur polisi yang bernama Koke. Semua bukti yang mereka peroleh mengarah kepada mobil Tarzan. Alhasil, Raja sebagai pemilik mobil akhirnya dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Raja begitu kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti atas semua pertanyaan yang diberikan kepadanya. Teman-teman beserta bosnya datang membantu Raja. Mereka memberi kesaksian bahwa Raja benar ada bersama mereka saat pembunuhan sedang berlangsung. Dengan kesal, Koke terpaksa melepaskan Raja karena ia belum mempunyai bukti yang akurat untuk menahan Raja. Namun Koke sangat yakin bahwa Raja adalah dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Lanjut cerita, suatu hari Raja dan pria menghadiri acara pertunangan Piki. Tarzan pun melanjutkan aksinya kembali. Yang menjadi target selanjutnya adalah seorang polisi yang pernah menjadi komplotan Rakes, yaitu Sanjay. Setelah puas mempermainkan Sanjay, Tarzan langsung menabraknya hingga polisi tersebut terjatuh ke jurang dan langsung mati tewas. Setelah itu, Tarzan langsung kembali ke tempat parkirannya tepat sebelum Raja tiba di sana. Di sisi lain, kematian Sanjay membuat Koke menyadari bahwa kasus yang ia selidiki merupakan pembunuhan berantai yang mana semua korbannya adalah orang-orang yang pernah menjadi rekan bisnis Anthony. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada Anthony agar lebih berhati-hati karena ia yakin kemungkinan besar korban selanjutnya adalah beliau. Walaupun sudah diperingatkan, Anthony sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tetap berpergian seorang diri.
Sedangkan anaknya yang sedikit blow on ini mencoba untuk menjadi pahlawan. Kita sebut saja sebagai Gundul. Ia menghubungi raja dengan panggilan palsu lalu memberitahu di mana lokasi ayahnya berada. Yang mana tujuannya melakukan itu semua untuk membuktikan bahwa raja adalah pembunuh yang sebenarnya. Tarzan yang mendengar pembicaraan itu dengan segera menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, ia langsung meneror Anthony. Anthony berupaya untuk mencari bala bantuan, namun semuanya sia-sia. Dengan kecepatan penuh, Tarzan tancap gaspol dan langsung mengeksekusinya hingga mati tewas. Di scene lain, raja mendatangi Koke dan memberitahu bahwa mobilnya dicuri oleh seseorang. Selain itu, sebelum mobilnya menghilang, ada seseorang yang memberikan informasi keberadaan Anthony kepadanya. Dan pada saat itu juga, Koke mendapat laporan tentang kematian Anthony. Sedangkan Gundul yang menguping pembicaraan mereka menjadi heran. Jika bukan raja yang mengemudikan mobilnya, lalu siapakah yang telah membunuh ayahnya? Apes, bukan malah menjadi pahlawan, justru tindakan bodohnya sudah membuat ayahnya mati terbunuh. Sepulangnya dari kantor polisi, raja menjadi kaget karena ternyata Tarzan sudah berada di bagasinya. Ia begitu kesal atas semua permasalahan yang ia hadapi. Lalu raja memutuskan untuk mengikat Tarzan dengan rantai. Beberapa selang kemudian, Maya dan ayahnya mendatangi kediaman raja. Dan ayah Maya ini adalah Rakesh, yaitu otak di balik pembunuhan Devan. Setelah melalui beberapa percakapan bersama nenek raja, Rakesh akhirnya mengetahui bahwa calon mantunya merupakan putra dari pemuda yang pernah ia bunuh dahulu kala. Seketika raut wajah Rakesh langsung berubah total. Tanpa memberikan alasan yang jelas, mereka pun langsung meninggalkan kediaman raja. Selain itu, Rakesh juga melarang putrinya agar tidak berhubungan lagi dengan raja. Singkat cerita, Rakesh yang belum mengetahui tentang kematian teman-temannya, karena pada dasarnya ia baru saja kembali ke India. Gundul menceritakan semua peristiwa kematian ayahnya. Dari situasi tersebut, Rakesh beranggapan raja bermaksud untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mereka menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan raja. Kemudian Gundul memberitahu raja, pria dipaksa ayahnya untuk pergi ke London karena ia akan dijodohkan dengan laki-laki lain. Tarzan yang menguping pembicaraan itu seketika menjadi emosi dan berupaya untuk menghentikan Rakesh. Ternyata, Rakesh sudah lebih dulu menunggunya. Pada saat Tarzan ingin menabrak Rakesh, Rakesh dengan lincah menghindar. Pada saat itu juga ada sebuah mobil yang menabrak bokongnya, sehingga Tarzan terjatuh ke jurang dan hancur berkeping-keping. Tidak lama kemudian, raja beserta neneknya menemukan puing-puing kehancuran tubuh Tarzan. Ia begitu sedih melihat keadaan mobilnya. Lalu pria memberitahu bahwa ayahnya lah yang sudah menghancurkan Tarzan. Pada saat itu juga Rakesh langsung menghajar raja. Neneknya berusaha menghentikan Rakesh, namun pukulan Rakesh malah mengenainya sehingga nenek raja tersungkur menabrak batu. Kemudian Rakesh membawa raja ke lautan. Raja berupaya meyakinkan Rakesh bahwa ia tidak tahu menahu mengenai kematian rekan-rekan kerjanya. Namun Rakesh sama sekali tidak mempedulikan penjelasan dari raja. Justru ia mengatakan dirinya akan menenggelamkan raja seperti ia membunuh Devan dahulu kala. Di sini akhirnya raja mengetahui bahwa sebenarnya ayahnya mati bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh Rakesh. Setelah itu, Rakesh langsung melempar raja ke dalam laut. Dan pada saat itu juga, kepingan bodi Tarzan yang sudah terpisah menyatu dengan sendirinya dan kembali mulus seperti sedia kala. Keajaiban tersebut disaksikan langsung oleh nenek raja. Tanpa banyak buang waktu, Tarzan langsung nyebur ke lautan untuk menyelamatkan raja. Rakesh pun menjadi ketakutan karena yang ia hadapi bukanlah manusia, melainkan arwah Devan yang bersemayam di dalam mobil Tarzan. Setibanya di daratan, Devan keluar dari mobilnya. Di sana juga sudah hadir Koke beserta bawahannya. Devan memberitahu Rakesh, arwahnya tidak bisa tenang jika dirinya belum mendapatkan keadilan. Selain itu, ia ingin membuktikan kepada polisi bahwa raja sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian aksi balas dendam yang ia lakukan. Dengan penuh ketakutan, Rakesh langsung menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui semua kejahatannya dahulu kala. Di akhir film, Devan mengatakan kepada ibunya, ia sangat bangga sudah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat menyayanginya. Selain itu, Devan juga menasehati putranya. Ia berharap raja menjadi pemuda hebat dan juga kuat, walaupun ia harus hidup tanpa memiliki seorang ayah. Suasana yang tadinya menegangkan, kini berubah menjadi sedih. Walaupun Devan adalah makhluk halus, akan tetapi tidak ada kesan horornya sedikit pun. Justru semua hadirin wal hadirat yang ada di sana, diam haru mendengar kata-kata perpisahan dari Devan untuk keluarganya. Dan cerita pun diakhiri dengan Devan yang pergi ke alamnya dengan tenang. Tamat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan bacotan bijaknya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.